Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita hadapi hari ini adalah, Masya Allah, anak kecil dibawa. Kenapa lah anak-anak kecil ini dibawa pengajian? Tertidur. Bukan didengarnya ceramah Ustaz Somad. Untuk apa anak-anak ini dibawa? Mereka dibawa supaya mendapatkan rahmat Allah, karena majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat. Didoakan malaikat anak-anak ini. Dan nanti setelah remaja dewasa, ketika ditanya nikah, dia ditanya sama istrinya, abang, ya abang dulu waktu kecil ada dibawa emak abang pengajian sekalipun tak ada adik. Terus asal dibawanya pesta nikah, dangdut dibawa. Tapi di Jambai, Masya Allah, anak-anak dibawa, yang mengantuk dikasih kue, yang tidur dikipas-kipaskan, telayang-layang. Anak itu tengoknya Ustadz itu kadang-kadang melayang di atas. Nah, banyaknya anak-anak kecil, ibu-ibu anak itu yang menangis-nangis digendongkan ibu tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini semuanya soleh dan solehah. Wa'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lama. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungi semua anak-anak yang hadir malam ini, jauhkan dari gangguan setan, jauhkan dari gangguan binatang, jauhkan dari gangguan jin, jauhkan dari gangguan mata ain yang jahat karena dari orang yang dengki, hasad, busuk hati, ya Allah. Ayah-ayahnya juga jaga, selamatkan hatinya, jangan sampai berpindah ke lain hati. Ibu-ibunya juga selamatkan hatinya, jangan sampai menengok bapak itu macam abu, macam tak ada makna sama sekali. Jadi ibu nanti kalau ditanya, itu laki kau yang lisut itu? Itulah laki-laki yang dikirim Allah untuk aku. Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Satpamlah yang mempertemukan kami. Apa ini? Ini cakap apa ini? Mana tauhidmu kepada Allah? Mana imanmu kepada Allah? Kalau tak jumpa, tak akan bertemu. Kalau tidak, kata Allah, langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang salah cakap sekarang. Itu laki kau? Iya. Kok bisa kau jumpa? Ini salah sambung dulu. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi alhamdulillah malam ini ibunya hadir, bapaknya hadir, walaupun mereka terpisah. Kita pisah sebentar ya, Dik. Nggak apa-apa, Bang. Lama pun nggak apa-apa katanya. Nah, kalau di sana sebentar, abang di sini, karena memang kita laki-laki perempuan tak boleh campur aduk, maka di sini perempuan semua, walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak. Dan di sini pula laki-laki semua, dan dikawal oleh Pak Polisi, Babin Kamtibmas. Maka insya Allah, kira-kira yang paling hebat dalam berdakwah ini, ada Pak Camat, ada Bapak anggota DPRD, ada Bapak TNI, ada Polri, ada Ustadz. Ini hanyalah seragam. Intinya adalah mengajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf nahi. Bapak anggota dewan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kantor DPRD. Kita keluarkan perda, peraturan daerah, semua PNS, semua perusahaan wajib bayar zakat 2,5% ke Basnas Kabupaten. Kabupaten mana nih? Kabupaten Siak. Tanya kepada semua anggota DPRD, setuju? Setuju, ketok palu, pam, selesai. Itulah beda palu kau dengan palu tukang. Palu tukang kelompang, pecah keramik. Ustaz Somad ceramah, menggelegar dalam masjid. Innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali setan, perbuatan setan, fajutan ibu, jauhi. Menggelegar ceramah Ustaz dalam masjid, jamaahnya begitu keluar dari masjid, tak lama jauh dari masjid langsung jumpa orang lagayam main judi.
Langsung jumpa orang hisap ganja, langsung jumpa orang main gaple, main judi. Pas ditanya, kenapa kalian main judi? Ini haram. Emang masalah buat lo? Tapi coba kalau yang berdakwah ini polisi dan tentara, mereka tak perlu menggelegar, tak perlu bercakap keras, tak perlu pakai sound system, tinggal cabutnya pistolnya. Ah, lagayam kalian, lagayam. Main. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Jadi ibu menasihati anak ibu begitu nanti. Tanya dia, kau mau jadi apa? Aku mau jadi ustadz. Jangan, berat. Biar ustadz somad aja. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, mak. Bagus. Setiap anak ditanya, saya tanya tuh setiap wisuda TK. Berikut ini penyerahan ijazah anak TK oleh Ustadz Somad. Saya tanya, jadi apa nak? Dokter. Kau mau jadi apa? Dokter. Tanya lagi, kau dokter. Kenapa kau ikut-ikutan dia? Enggak. Lama saya berpikir, kenapa anak ini mau jadi dokter? Barulah saya paham, rupanya dokter ini martelnya kecil. Kecil aja martel, sebesar ini ya. Dipukulnya lutut orang. 7 juta. Lah, pukulnya pula sedikit. 7, 14. Rupanya dokter tuh senternya kecil, bukan macam orang jaga malam senter besar batunya 6, senter batu kecil satu. Disuruhnya buka mulut, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyaklah pasien tuh tak berani tutup, karena buka sama tutup bayar. Patutlah anak-anak nih mau jadi dokter. Silakan kau jadi dokter, nanti kau bangun pesantren tahfiz Quran di Jambai. Silakan kau jadi dokter spesialis, silakan kau jadi pengusaha kelapa sawit, silakan kau jadi polisi jenderal, silakan kau jadi tentara jenderal. Tapi kau bangun Jambai, kau bangun pondok pesantren, kau buat SDIT, kau buat tahfiz Quran, kau buat TK Quran, kau bangun masjid yang besar, kau tolong agama Allah. Begitu ibu menasehati anak-anak ibu. Tentu bahasanya tak macam saya ini keras. Bahasa ibu tentu lembut. Nah, jangan mabuk ya, nanti kau masuk neraka jahanam. Macam ayah kau. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2, S3, sebelum profesor, yang paling berpengaruh pertama menanamkan ke dalam pikiran anak adalah ibu yang pertama kali. Makanya kalau menengok anak, tengok bagaimana ibunya. Saya berceramah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, Singapura jangan sebut, tak masuk. Sampai di Kuala Lumpur, pergi ke Terengganu, pergi ke Malaka, sampai di sana jumpa sama orang Malaysia. Ustaz, kami nak datang Pekanbaru. Boleh, apa salahnya? Pakcik nak apa? Saya nak jumpa mak Ustaz. Apa jumpa mak saya? Saya yang bagi tausiah. Macam mana emak Ustaz dulu mendidik Ustaz? Datang mereka ke Pekanbaru, bertanya ke almarhumah mak saya tahun 2017. Dia tanya, macam mana Ustaz tu masa kecil? Dia kecil macam kecil juga. Pendidikan ibu yang luar biasa. Dulu kalau ada tamu duduk di atas kursi, mulai mata mak tu tajam. Maksudnya jangan duduk di atas karena ada orang tua suruh duduk di bawah. Tak juga paham, balik tamu tu mulailah radio frekuensi. Saya tak ada saudara perempuan. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki. Kau tak ada kakak kau perempuan, tak ada adik kau perempuan. Nanti kau pergi merantau jauh, siapa memasak? Kau mesti pandai mencuci, kau mesti pandai menggulai. Begini cara membuat sop, begini cara membuat sayur asam podeh, begini cara gulai lomak, gulai santan. Ayam ni kau cuci 2 kali.
Kenapa 2 kali mak? Karena kakinya 2. Kambing nih kau cuci sampai kali. Kenapa sampai mak? Kakinya sampai. Kita tak paham, anak kecil setelah besar baru tahu. Rupanya ayam tuh memang cucinya 2 kali cukup. Karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Cuci sekali, cuci 2 kali bersih. Tapi kalau daging berdarah, merah, maka cuci bersih. Nanti siraman yang terakhir kau berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kau mencuci, cuci basuh pertama, kau salin bersih. Cuci sekali lagi bersih. Cuci ketiga kau berselawat. Karena kain ini kau bawa sembayang. Jangan sampai bercampur dengan najis. Kalau kain ini bernajis, nanti tak sah kau bawa sembayang. Saya tak punya saudara perempuan. Sampai hari ini merantau ke Mesir, merantau ke Maroko, merantau ke Sudan, merantau ke Malaysia, merantau ke Brunei, merantau ke Jakarta, merantau ke Bogor, balik ke Pekanbaru. Nasihat tuh bersarang di kepala. Begitu. Jadi ibu mungkin bukan profesor doktor, ibu bukan anggota DPRD, ibu bukan polisi tentara, tapi ibu adalah yang melahirkan mereka-mereka yang hebat-hebat. Hebat tak ibu-ibu? Ini kadang orang nih kalau punya anak perempuan, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Apa pula pakai tapi? Saya ingin anak perempuan, tak dapat-dapat. Anak ustadz ini kelihatannya perempuan, kata dokter. Kita siapkanlah nama perempuan, begitu lahir laki-laki. Mau anak laki-laki, bagus. Mau anak perempuan, bagus. Asal jangan tak jelas, entah laki-laki entah perempuan. Karena sekarang lagi tren, badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, di mana simpang ke jalan ke Jambai? Sana. Apa ini? LGBT sudah masuk ke desa. Kita minta kepada Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, supaya dibuatkan mereka ini latihan sepak bola tinju supaya hilang bencongnya. Latih dia baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil dipakaikan pakai jilbab. Untuk apa anak kecil pakai jilbab? Mereka belum menutup aurat, mereka belum mukallaf, mereka belum wajib. Tapi apa kata pepatah orang Melayu? Itu anak kecil pakai jilbab panjang. Allah bisa karena dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Betul apa salah? Pripun kapare apik kabeh? Muga-muga sing melu acara iki sugih. Podo kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Kabeh. Masya Allah, apik kabeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah jam 10 rupanya. Saya ceramah ini, andai pun tak saya bawa jam, saya sudah tahu berapa menit saya ceramah. Kenapa? Sudah terasa dari kesemutannya, tahu saya. Nah, kalau begini rasanya itu sejam tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara semeriah ini dengan lampu terang benderang, dengan pentas, dengan gambar, bisa layar terwujud, ini karena ada orang-orang baik di belakang layar. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Di masa akan datang buat lagi tablik akbar. Siapapun yang datang kemari, ibu bapak hadir, siap. Ustadz dari Dai Kamtipmas, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim ulama dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun dia datang, datang aja pengajian. Yang penting ngaji. Saya bosan ngaji nih Pak Ustadz, ngaji. Sampai kapan ngaji nih? Sampai ruh keluar dari jasad. Nanti kalau sudah mati, nggak kami ajak lagi. Ada pernah ibu memanggil orang, ada jasad terbujur, udah, yuk wirid yasin yuk. Ibu di WA orang kan karena masih hidup kan. Jadi sementara masih hidup nih, sabar-sabar aja lah ikut ngaji. Ada pengajian sore wirid yasin. Ada ibu di sini wirid yasin sore? Lanjutkan Bu, semangat terus. Nanti akikah anak undang wirid yasin, pindah rumah undang wirid yasin, walimah anak undang wirid yasin. Baca yasin tak salah, tapi seumur hidup baca yasin masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Bacaannya dibetulkan, jangan baca cepat-cepat, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Begitu. Ini sekarang banyak ujung-ujungnya fayakun turja'un. Lain kata orang, lain kata dia. Orang sini baca Yasin, dia sebelah ya asin. Rupanya baca Latin. Mau ikut datang itu sudah alhamdulillah. Jangan ejek. Nanti dia tak ikut lagi, sibuk dengan drama Korea. Akhirnya rambutnya dicatnya 3 warna. Makeup 2 inci, muka putih, tangan hitam. Yang ditonton Korea, yang ditonton India. India tuh mancung, awak mau mancung juga, disuntikkan silikon, naik 3 bulan, habis itu turun. Yang ditonton orang Itali, yang ditonton orang Eropa, langsung pipitnya 3, cie 2, 3. Kita mau juga macam itu, suntikkan silikon sini, mau manjang. Habis 3 bulan, dagok panjang, hidung panjang, pas macam mak lampir. Kau cantik bukan karena silikonmu, kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik bukan karena wajahmu, kau cantik karena tahajudmu, karena doamu, karena munajatmu. Tapi jangan terlalu kepedean. Kau cantik kali, ku tengok glowing. Kau makan tiap hari jus bengkoang ya? Enggak. Kenapa kau nampak putih bersih? Aku kena air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kami heran kalau Ustaz ceramah tuh kenapa dipasang lampu dekat-dekat biar mukanya nampak putih. Barulah nampak kami muka Ustaz asli malam nih, rupanya memang putih. Tak nampak kalian bebelang atas putih, muka hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kemana-mana tausiah biasanya baju putih. Sampai ke Jambai ini, Ustadz, kami kasihlah batik sakai, karena nanti kami tengok komen-komen itu, Ustaz kok bajunya putih terus, nggak ganti-ganti ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu menengok ceramah Ustaz Somad tanpa melihat judulnya sudah tahu, ini pasti di Jambai. Kenapa? Pakai batik sakai. Allahu Akbar. Memang iklan batik ini dia setiap setengah jam sekali. Setengah jam iklan lagi dan iklan lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada janda-janda di kampung kami Pak Ustaz. Jadi mereka ini kerjanya menjahit sama membatik untuk mengasih makan anak-anak. Ini acaranya, ceritanya ini bukan di Provinsi Riau, di satu daerah yang tak boleh disebutkan tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Mereka ini untuk mencari makan, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya perlu sekolah, membatik sama menjahit Pak Ustaz. Terus bertimbunlah sekarang batik itu tak laku-laku. Jadi gimana? Boleh tak Ustaz pakai batik ini? Saya pakailah, habis itu dipoto, dicetak besar-besar, kalahlah caleg-caleg. Ditulis di bawahnya, bukan calon anggota legislatif, hanya untuk jual batik. Hubungi nomor kontak berikut. Saya pas datang ke kota itu saya tengok, besar kali foto saya. Iya Pak Ustaz. Sebulan sesudah itu bupati nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua stok habis terjual. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, belum ada yang bisa kami kirimkan karena ini lillahi ta'ala. Apa maknanya? Bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, beli produksi teman kawan sahabat, jual kerupuk beli, jual keripik beli, emping melinjo beli, jual ikan asin beli. Karena kalau kita beli barang dia, itu membantu anaknya sekolah. Kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat, bangun surau, langgar musola dan masjid. Mereka ini bukan cari kaya, tapi cari ini orang duit banyak, sawit luas sejauh mata memandang. Kalaulah belanja ke warung tetangga, menawarnya macam mencekik. Ini berapa Bu? Ini 30.000, 3.000 aja ya. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ, saya kasih golok. Tak usah kau tawar, kau bunuh aja.
anaknya mau sekolah, bininya mau masak beli beras, sanggup pula kau menawar begitu. Sementara kalau kau makan di rumah makan yang mewah yang mahal, begitu duitmu dibalikkan orang 50.000, sisanya 50, ambil aja. Sambil menunjukkan cincin, ambil aja. Ilaha illallah. Dulu memang ada orang itu di sini, tapi sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Doanya pakai bahasa Minang, ya enggak aja. Ya Allah, iko banyak mana nak dimintakan anak pertama lomba laki nangka dua lomba bini nangka sampai baca rai pulau. Aku wong Jawa Pak Ustaz. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, di Jambai Makmur dalam sahur ini sudah 3 kali mengadakan pengajian tabligh akbar. Wow, amazing. Tapi masih saja jamaah yang sholat berjamaahnya tidak bertambah. Mungkin sudah meninggal. Jadi ada tidak Ustadz cara terbaik mengajak masyarakat agar mau sholat berjamaah yang ampuh? Ada kawan saya di Rokan Hulu, cara mengajak jamaah ampuh, dibuat surat undangan ke rumah-rumah, macam undangan nikah. Dia ketua masjid. Saya tanya, gimana cara kau buat supaya jamaah datang? Dibuat undangan. Dibuat undangan, kemudian di bawah ada NB. Kalau nggak datang, nanti jenazahnya urus sendiri. Alhamdulillah manjur. Ada satu lagi masjid kawan saya di Pekanbaru, itu dibuat undangan setiap subuh Ahad libur ada sholat subuh, pengajian dan coffee morning. Alhamdulillah ramai. Mana ada coffee morning. Saya pun ikut datang, saya tengok kopi aja. Saya bilang tak ada nih lontong sayur, nasi uduk, ketupek gulai paku. Kata dia nggak ada karena memang undangannya coffee morning. Kopi di waktu pagi, kopi aja dah. Kopinya pahit pula tuh. Saya terus terang minum kopi pahit ini tak mau. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jadi memang sholat berjamaah inilah yang akan menjadi ciri umat Islam. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya di masjid dekat rumah saya, biar supaya jamaah terbiasa ke masjid, karena saya banyak keluar, dalam sebulan saya khususkan 4 kali subuh Rabu. Rabu pertama di musola, Rabu kedua di masjid, Rabu ketiga di masjid, Rabu keempat di musola, sepanjang jalan mau ke rumah saya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, oh Ustaz Somad itu ceramah aja itu di masjid dekat rumah dia, ya buat pengajian. Jadi habis subuh mengaji, baca subuh tadi, baca Riyadhus Shalihin sampai terbit matahari, tanya jawab, sholat sunat isyraq 2 rakaat, membiasakan diri, jangan sampai tidak sholat di masjid. Kira-kira kapan lagi ya Ustadz bisa diundang lagi? Sesuai lah, dulu 2019, ini 2022, berarti 2025. Panjang umur, sehat badan. Saya setiap provinsi itu saya kasih jatah 2 kali. Sumatera Utara 2023 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, Sumatera Selatan Bangka Belitung 2 kali, DKI Jakarta 2 kali, Kalimantan Selatan 2 kali, Kalimantan Barat sekali, Papua, wilayah timur Indonesia. Begitulah keliling, itu pun tak habis. Jadi untuk Riau ini memang karena kita orang kampung halaman kita, tapi di Pekanbaru dalam sebulan 5 pengajian. Khutbah Jumat, Jumat kedua, setelah khutbah Jumat, sore Jumat asar, malam Sabtu, Sabtu subuh, duha Sabtu. Dikemas dalam acara 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad, wisata religi semua boleh datang bebas, dalam 5 kajian, gratis, free, tak ada apa-apa. Tinggal datang, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sampai kapan lah Ustadz mengaji nih? Sampai tua. Kalau tak sampai tua, mati. Kalau Ustadz mati, siapa yang melanjutkan?
akan dilanjutkan oleh orang lain. Jangan khawatir. Jangan kalau kita sangka kalau kita mati dunia ini berhenti. Kepedean. Dunia ini akan tetap berjalan. Masih banyak orang-orang soleh, orang-orang baik yang akan melanjutkan. Tapi yang mau kita tanya, apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita akan mendapatkan amal jariah kebaikan? Insya Allah kalau mati Abdul Somad, walaupun tak bisa datang lagi, semua jamaah ini akan mengirimkan Al-Fatihah dan mendoakan insya Allah. Amin. Mak, semangat kali orang. Di akhir majelis sudah baca Al-Fatihah, sudah selawat, maka sekarang tinggal berdoa.